Pokok adat ada 4 bagian lanjutan. Adat itu berbaris berbelas, baris balabih. Nah, maksudnya adat itu berbaris berbalabih, dalam kurung baris balabih. Balukih balimbago, bacupak bagantang. Ada pula pihak yang berpendapat bahwa beradat itu berarti kita tidak berkemajuan. Dari ungkapan adat dipakai baru, kain dipakai usang itu, kita dapat mengambil iktibar bahwa adat itu tidaklah sebagaimana yang diartikan oleh berpendirian seperti tersebut di atas. Bahwa saat itu sesuai dengan edaran zaman bila ia dipakai. Ia akan tetap baru karena adat itu terbuka bukan tertutup. Karena konsep adat itu dari alam nan takambang. Selama alam ini masih terkambang, maka adat itu akan tetap baru sepanjang masa bila dipakai selalu. Pokok adat itu ialah dinyatakan terbagi atas 4 bagian. 1. Adat nan sawana adat, yaitu sifat asli dari alam itu. Contohnya yang dikemukakan ialah setiap yang bernyawa mengandung akan mati, yang berpucuk mengandung layua, itu tidak dapat disangkal. Itulah ketentuan yang dianjak indak layua, dibubui indak mati. Karena itu akan berlangsung sepanjang umur di dunia. 2. Aturan yang dibuat dengan berkesepakatan. Bila ia dilahirkan dengan sepakat, pelaksanaannya dipatuhi. Bila kita dipatuhi namanya melanggar. Bila tidak dipatuhi namanya melanggar adat. Apabila ketentuan itu dicabut kembali oleh kata sepakat pula, maka ia tidak akan berlaku lagi. Contohnya ialah undang-undang luak. Luak dibari bapangulu, rantau dibari barajo. Undang-undang nagari, bahwa nagari itu samo naik juga lombang dan samo turun juga gapocong batarata maksudnya tarata badusun bakoto dan banagari berdiri nagari serta sekali dengan adatnya. 3. Adat yang teradat yaitu aturan yang lahir di atas kebiasaan yang disepakati. Contohnya bertanak di pariwa, menumbuak di lasuang, anak di pangku, kamanakan di bimbiang. Apabila keadaan seperti itu tidak dibiasakan lagi dan tidak disepakati, maka ia tidak akan menjadi adat yang teradat lagi. Barangkali karena tidak sesuai dengan sikonnya. Teknologi mungkin telah menemukan cara berternak tidak dalam teknologi mungkin telah menemukan cara bertanak tidak dalam periuk atau menumbuh tidak lagi di lasuang, tapi sudah memakai mesin pengiling padi saja. Karena sudah sepakat dan disepakati, terjadilah ia demikian. Atau pula sekarang sudah dibiasakan memangku kemenakan dan membimbing anak yang disepakati, terjadilah ia demikian. Namun menurut hemat kita masih tepat dan semakin tepat sekarang ini berdasarkan adat Baseni Sarak. Sarak bersendi kitab ulah itu. Anak di pangku jo pancarian, kamanakan di bimbing jo pusaku. Adat sudah mengatakan bahwa anak yang di pangku dan kemenakan di bimbing, jadi tidak ada perlu digelisahkan. 4. Adat istiadat yaitu aturan yang indah atau etika dalam pergaulan hidup dalam masyarakat di atas landasan budi alus, budi alus, ilmu, alur dan patut serta akal yang sehat. Contohnya ialah nan indah baso, nan bayak budi,
nan tuo dimuliakan, nan ketek bak dikasihi, samu gadang lawan bayo, ba anak ba bapak, ba ipar babisan, dan sebagainya. Alangkah lapangnya jalan untuk hidup beradat di Minangkabau ini. Namun bila tidak didalami dan dimengerti, tentu tidak akan ada artinya sama sekali. Untuk itu kita menganjurkan jangan dulu diambil keputusannya, atau jangan dulu diambil hukumnya, atau mengatakan adat itu tidak relevan dan sebagainya. Adapun di dalam mempernai adat istiadat ini yang dinamakan penghulu adalah orang yang dahulukan selangkah dan ditinggikan seranting, bukan 2 langkah dan bukan 2 ranting oleh anak kemenakan. Tingginya karena dianjuang, gadangnya atau besarnya karena diampak. Tugas kewajiban mengayomi adat istiadat dimaksud memelihara adat, memelihara anak kemenakan, memelihara nagari, berjalan lurus, berkata benar, karena ia telah ditinggikan serantiang, didahulukan selangkah, maka dikatakan piutang akan menerima, utang akan membayarkan. Setelah ditinggikan, tentu konsekuensinya harus diberi kehormatan, karena ia telah diamba supaya gadang, maka konsekuensinya ia dipatuhi dan disegani. Gantiang akan memutuskan, biang akan manabuak, artinya ia diberi wewenang. Namun pepatah mengatakan bahwa raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Bagi setiap fungsional di dalam adat Minangkabau, pepatah itu berlaku. Apakah ia orang yang disebut raja, penghulu, dan sebagainya. Raja menurut adat Minangkabau ialah lambang keadilan, untuk meminta keadilan. Karenanya dikatakan yang raja itu ialah kata mufakat. Yang dipegang oleh raja di Minangkabau ialah kata mufakat itu. Dahulu semasa alam Minangkabau punya raja, disebutkan bahwa raja itu diangkat atau ditebal oleh sebuah dewan yang namanya Basa Ampik Balai. Memang dari keturunan yang waris raja juga, misalnya Basa Ampik Balai memang dari keturunan yang waris raja juga. Namun dari calon-calon keturunan itu dipilih oleh dewan tersebut, sebab ia akan memegang keadilan, bukan akan memerintah semaunya menurut sesuka hatinya atau selamat paruinya saja. Oleh karena itu pula sering terjadi dalam sejarah raja-raja di Minangkabau, galib terputus dari semasa ke semasa karena belum ada yang disepakati menurut kehendak atau ketentuan adat, dan di rantau tetap berjalan sendiri saja.